Oke, baik sahabat UGM, kita akan menuju ke pembicara terakhir setelah Prof. Kuat adalah Prof. Paripurna Sugada. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Lalu kami sampaikan bahwa UGM Sains Teknopark berada di bawah koordinasi beliau, Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, yang tugas kami adalah memfasilitasi para peneliti Universitas Gadjah Mada untuk bisa menghilirkan produk inovasi tersebut sehingga sampai di tahap komersial dan bisa diadopsi oleh masyarakat. Bagaimana alur hilirisasi, bagaimana cara kami membantu dan memfasilitasi para peneliti sehingga hasil inovasi yang luar biasa tadi bisa sampai ke market, bisa dilaksanakan, bisa diuji cobakan, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami serahkan waktu dan tempat kepada Prof. Paripurna Sugada untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan Sains Teknopark dan hilirisasi inovasi. Monggo, Prof. Parip. Iya, matur nuwun, beli kompiang. Waduh, terima kasih sekali. Yang terhormat Pak Menko Perekonomian, Dr. Erlangga Hartarto. Yang terhormat Mas Ganjar Pranowo, Ketua Umum Kagama sekaligus Gubernur Jateng. Yang semakin keren aja, semakin banyak fansnya. Yang terhormat Mas Rektor yang sudah meninggalkan pertemuan ini karena ada kepentingan lain. Yang terhormat dan yang saya cintai ini para pembicara, Prof. Kuat, Prof. Rika, Mbak Ika, Mas Adika. Saya punya catatan penting dengan para pembicara ini memiliki sifat yang sama gitu sehingga mampu meraih sukses yang luar biasa. Itu ciri-cirinya tuh saya temukan semuanya itu menunjukkan sikap yang sangat humble gitu ya, rendah hati, semangatnya sangat tinggi, punya kesabaran yang luar biasa, tekun, ya. Kemudian punya kemampuan atau keinginan kuat untuk berkomunikasi, mengatasi semua problem yang ada, awareness yang sangat tinggi, dan empati yang sangat tinggi pada khalayak, kepada masyarakat. Dan ini sikap-sikap ini saya lihat ada pada semua peneliti yang kita banggakan ini. Dan saya yakin akan banyak menyusul teman-teman lain yang bisa mengikuti sukses dalam tanda kutip ya yang diraih oleh teman-teman ini. Saya sampaikan terima kasih. Tentunya saya ada 30 slides yang akan saya sampaikan. Tapi ini kan waktunya mepet sekali. Di Q&A aja saya lihat sudah 106 gitu. Nah, untuk memberi kesempatan yang banyak nanti bahan saya sampaikan dia kepada Mas Komo ini, rekan yang luar biasa yang selalu punya ide bagus dalam menyelenggarakan seminar antara UGM dengan Kagama. Hanya saya ingin menyampaikan yang pertama itu tadi sudah disinggung oleh Bli Kompiang Wirawan tentang eksistensi dari Sains Teknopark. Jadi Sains Teknopark itu merupakan hub ya pertemuan antara akademia, pemerintah dan industri ya, untuk mengembangkan inovasi sampai ke hilir gitu. Singkatnya demikian. Ini diawali dengan keprihatinan Pak Presiden Jokowi dengan alokasi dana yang begitu besar, ya, triliunan rupiah untuk research, hasilnya nggak ada, gitu. Atau mana hasilnya nih, gitu. Dan memang kemudian bisa dipakai naik pangkat untuk publikasi dan seterusnya. Tapi hasil yang sampai pada hilir seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang istimewa ini sedikit sekali jumlahnya, terbatas. Gitu. Nah. Yang kedua, UGM sudah lama sekali mendeklar sebagai research university. Lah riset tahun yang rano barangnya hasilnya itu gopo gitu kan. Nah ini yang kemudian semangat Sains Teknopark ini perlu segera diwujudkan dan alhamdulillah sudah terwujud, bahkan sudah keluar perpres tentang Sains Teknopark itu yang konsep ya dari Sains Teknopark itu diilhami dan diperjuangkan oleh UGM. Ada Bli Kompiang, ada Mas Hargo di sini
yang berkali-kali diundang di Kemenristek-Dikti pada waktu itu untuk menyusun ini pada 2017. Maka keluarlah konsep tentang Science Technopark gitu. Jadi ada yang merupakan satellite gitu. Jadi kampus ada seperti yang kita gunakan ini tidak terintegrasi dalam satu area saja, tetapi terpisah-pisah gitu. Tapi berada dalam satu koordinasi. Ada Science Technopark yang dasarnya adalah academic driven, seperti misalnya PIAT, ya, Pusat Inovasi Agro Teknologi. Kemudian industry driven seperti Science Technopark yang ada di Purwomartani, dan juga ada Science Technopark yang berbasis community atau community based driven gitu. Seperti contohnya misalnya di Pagilaran. Akan banyak Science Technopark lain yang kemudian akan terkoordinasi dalam satu leadership gitu, supaya kita bisa mengorganisasikan koordinasi dari semuanya. Itu pada intinya akan menjadi hub antara akademia di situ dengan sekaligus mengembangkan kurikulum, ya, dan juga dengan bisnis, dengan industri untuk mengembangkan dan bekerjasamakan tentang bagaimana menghilirkan produk-produk itu, dan tentu saja pemerintah, ya, kementerian, ya, pemerintah daerah, BUMN gitu. Dan ini yang sekarang berkembang yang disebut sebagai triple helix, kemudian berkembang lagi menjadi pentahelix, kalau tambah 2 lagi yaitu LSM dan juga media, karena tanpa mereka juga transparansi sulit dicapai, kemudian keseimbangan antara masukan dari masyarakat dan keinginan dari industri untuk mengembangkan diri menjadi tidak ada dan sebagainya. Jadi jadilah dia pentahelix. Nah, sekarang tambah lagi apa yang namanya yang dinamakan sebagai multi helix. Nah, gampang sekali, tambah satu lagi yang paling penting itu apa? Alumni. Contohnya adalah UGM ini, ya, karena kami sadar bahwa tidak ada universitas di dunia ini yang maju tanpa bantuan alumninya. Dan konsep pendidikan sebetulnya tidak hanya dilakukan di universitas, tetapi merupakan atau diperluas oleh pendidikan yang dijalankan oleh alumni di masing-masing posisi mereka. Jadi ada take and give antara universitas dan alumni, saling memberikan input, ya, saling membangun sedemikian sehingga pendidikan menjadi sifatnya lebih holistik. Inilah kira-kira mengapa kita kemudian katakanlah sudah lumayan berkembang gitu dalam mengembangkan dan sekaligus menghilirkan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman yang luar biasa ini gitu. Nah, saya kira hal lain yang mengilhami teman-teman atau begini, kalau saya boleh katakan, kita banyak sekali inovator-inovator, tapi tidak banyak yang sampai hilir gitu, yang sampai hilir. Nah, biasanya sampai hilir itu inovator itu memiliki visi yang jauh dan menggunakan spirit apa yang dinamakan start from the end. Gitu. Ini memang ciptaan kita sendiri, ciptaan UGM sendiri. Jadi sebelum para peneliti ini melakukan sesuatu, dari apa yang disampaikan oleh Prof. Rika, Prof. Kuat, Mbak Ika, Mas Adika, itu semuanya sama, berangkat dari fenomena yang ada di masyarakat, ya. Kemudian menentukan, oke, kalau begitu saya atau kami, tim kami akan menghasilkan ini. Ini yang saya maksud, kata ini itu yang saya maksudkan sebagai the end. Berpikir dari the end-nya, berpikir dari output akhirnya itu apa yang akan dihasilkan, kemudian ditarik ke belakang sih, ditarik ke belakang. So then what should we do? Gitu. What should we do? Nah, dari situlah kemudian semua rancangan dilakukan dan dilakukan secara bertahap. Dan ini memerlukan
tadi kesabaran, ketekunan, dan seterusnya. Itu di sini ada beberapa hal dalam proses penghiliran ini yang perlu kita fasilitasi terhadap para peneliti yang luar biasa ini. Antara lain adalah aspek teknis dulu. Kemudian setelah ini mulai terbangun, kita siapkan aspek perizinan, termasuk juga aspek kelembagaannya. Kemudian ke depan lagi kita sudah harus memikirkan aspek finansialnya, bagaimana pendanaannya, gitu. Kemudian setelah ini sudah mulai dekat lagi, sudah mulai jadi, kita harus memikirkan roadmap bagaimana ini diproduksi secara massal. Kemudian pada waktu memikirkan produksi massal, kita sudah harus memikirkan bagaimana memarketkan produk kita ini, termasuk juga after sales service-nya. Berikut pengembangan produk ini ke depan. Seperti tadi disampaikan akan ada Venindo generasi 1, Venindo 01, generasi 1, generasi 2, dan seterusnya. Dinos generasi 1, generasi 2, dan seterusnya. Karena kita berlomba-lomba nih dengan dunia luar, ya, dengan pesaing-pesaing kita untuk selalu leading. Prof Kuat salah satu contohnya ini dihantam kiri kanan, dan hantaman atau kritikan itu tidak dilakukan dengan melakukan penelitian setekun apa yang dilakukan oleh timnya Prof Kuat, tetapi mereka hanya membaca aja, Prof Kuat sudah mendeklar misalnya, oke, penelitian ini sensitif terhadap 1, 2, 3, itu diambil begitu sama pihak yang kritis. Kemudian dia blow up keluar dengan mengatakan, ini belum bagus nih karena ini ada kekurangan ini. Kekurangan mana sebetulnya secara jujur dideklar oleh para peneliti sendiri gitu. Nah, memang perlu strategi-strategi bagaimana kita menghadapi ini dengan kesabaran, dengan ketekunan, tetapi juga dengan kita menggunakan media sebagai penyeimbang dari kabar-kabar yang atau berita-berita yang punya kecenderungan misleading gitu. Jadi kira-kira itu ya pada intinya UGM dan Kagama bekerja keras bersama-sama untuk mengembangkan pendidikan dan research, berkolaborasi untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Perkara nanti dijual kemudian ada keuntungannya untuk pengembangan riset ke depan, itu ya konsekuensi logis begitu. Tetapi betul-betul seperti Mas Ganjar tadi sampaikan, saya kok gregel begitu ya melihat teman-teman peneliti ini jauh dari pemikiran-pemikiran yang komersial, satu. Yang kedua, jauh juga dari popularitas. Ketika, maaf ya, perguruan-perguruan tinggi selain UGM itu sudah mendeklar produk yang dibuat oleh Mas Dika itu, Mas Dika bilang, Pak, saya belum berani. Saya masih harus meneliti tentang ini. Dan betul, ya ada juga produk-produk yang sudah diserap dan kemudian tidak bisa digunakan dengan baik. Nah, sangat UGM ketika orang itu memiliki sifat yang humble, sabar, tekun, dan cukup meyakinkan sehingga pada waktu produk sudah waktunya dirilis, itu hasilnya bisa meyakinkan dan bermanfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Saya kira itu. Beli Kompiang, terima kasih sekali. Bahan nanti saya kirim ke Mas Komo ya. Terima kasih. Salam sehat dan waktu saya kembalikan. Matur nuwun Pak Farid. Saya kira 30 slide itu sudah sangat dirangkum oleh beliau ya, oleh Pak Farid, bagaimana peran Sains Teknopark untuk memfasilitasi para peneliti UGM dan menyambungkannya dengan mitra industri, dan juga tidak kalah pentingnya adalah membangun ekosistem di universitas, menunjukkan kehadiran universitas untuk merangkul, memfasilitasi para peneliti di universitas yang memiliki talenta dan juga inovasi yang luar biasa untuk bisa dihilirkan dengan cara yang tepat tentunya, dan juga UGM dalam hal ini di Teknopark juga memfasilitasi semuanya, baik itu dari pengurusan izinnya, kemudian fasilitasi uji cobanya, dan juga support pendanaan tentunya yang kita buatkan proposalnya, kita dampingi pembuatan proposalnya kepada pemangku-pemangku pemberi dana yang nanti bisa mempercepat proses inovasi yang ada.